Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi yang cerah ini, semoga Allah senantiasa melindungi kalian beserta keluarga. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat juga dan siap untuk menerima materi hari ini. Siap dengan bukunya, dan anak soleh tentu tidak lupa akan membaca doa. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tema 2 sub tema 3 tentang energi alternatif pada pokok bahasan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran Indonesia ini kita akan mempelajari tentang kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang digunakan untuk pedoman melakukan sesuatu secara urut. Jadi kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan urut atau yang biasa disebut dengan sistematis. Ciri dari kalimat petunjuk adalah diawali dengan kata kerja yang berimbuhan kan dan i. Jadi, ciri dari kalimat petunjuk adalah diawali dengan kata kerja yang berimbuhan kan dan i. Oke, selanjutnya contoh kalimat petunjuk tentang penggunaan sepeda motor. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan roda tidak kempes sebelum menggunakannya. Kalau kempes kan nggak bisa jalan, rusak itu. Yang kedua, periksa rem depan dan rem belakang terlebih dahulu. Takutnya remnya blong. Berbahaya, nanti bisa kecelakaan. Yang ketiga, gunakan jalur kiri ketika sedang bersepeda. Yang keempat, jangan mengendarai sepeda dengan satu tangan karena dapat mengganggu keseimbangan ketika bersepeda. Karena kalian bukan sirkuit, nggak usah lepas tangan. Yang kelima, kurangi kecepatan ketika bersepeda di jalan menurun. Kalau terlalu kencang, jalannya nurun, nanti kalian takutnya tidak bisa untuk mengendalikan. Itulah petunjuk penggunaan sepeda motor. Kalau kita menggunakan sepeda motor sesuai dengan petunjuk, maka insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah petunjuk membuat layang-layang. Nah, layang-layang banyak disukai anak-anak, terutama anak laki-laki, apalagi kalau anginnya kencang, karena layang-layang memanfaatkan energi angin. Sampai di situ apalagi kalau main layang-layang sambil bernyanyi. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, dan seterusnya. Bagaimana cara membuat layang-layang? Buat kerangka layang-layang dari bambu. Bisa dengan ukuran panjangnya 90 cm yang standar di bagian atas ke bawah dan panjang 50 cm di bagian kiri ke kanan yang untuk tidurnya. Kalau ingin bikin yang lebih besar, berarti panjang bambunya ditambah. Yang kedua, potong kertas layang sesuai bambu yang telah jadi dengan sesuai presisi layang-layang tersebut. Jadi kertasnya dibuka, kemudian layang-layang taruh atasnya, dipotong sesuai dengan presisinya. Yang ketiga, jika sudah dipotong sesuai dengan layang-layang tersebut dengan presisi, lalu dikasih lem di bagian presisi layang tersebut. Pinggir-pinggirnya itu tepinya dikasih lem
dilipat di benangnya. Yang keempat, jika sudah jadi layang-layangnya, supaya lebih indah ditambahi ekor. Boleh tidak kalau tidak suka. Hanya untuk hiasan saja bagi yang suka. Yang kelima, jika sudah selesai semua, ikat layangan pada kerangkanya sesuai dengan layangan di bagian atas dan bawahnya dan siap untuk diterbangkan. Ingat kalau mau bermain layang-layang ketika anginnya kencang. Oke, selanjutnya. Petunjuk menghemat energi. Kalau tadi petunjuk menggunakan sepeda, kemudian petunjuk membuat layang-layang. Dan tidak kalah pentingnya petunjuk untuk menghemat energi. Apa saja itu? Nah, untuk menghemat energi di rumah, petunjuknya antara lain satu, mematikan keran air apabila tidak dipakai. Jadi kalau sudah selesai, keran airnya ditutup, dimatikan. Jangan sampai airnya meluber. Yang kedua, mematikan lampu di siang hari. Jadi kalau siang, lampunya dimatikan. Makanya diimbau untuk membuat rumah yang ventilasinya cukup, sehingga tidak memerlukan lampu kalau siang hari. Yang ketiga, tidak membuka tutup kulkas terus-menerus. Nah, selanjutnya kalau menghemat energi di sekolah bagaimana? Apabila pulang sekolah, lampu dimatikan, AC dimatikan, kipas angin dimatikan. Semua yang berhubungan dengan listrik dimatikan. Yang kedua, tidak menyalakan AC dan kipas secara bersama-sama. Karena kalian kadang keterlaluan, sudah AC dinyalakan, kipasnya dinyalakan, alasan sumuk dan lain-lain. Padahal itu adalah pemborosan energi. Nah, karena kalian sekarang sudah tahu kalau itu pemborosan, maka besok tidak boleh diulangi lagi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh cara atau petunjuk menggunakan benda. Selanjutnya, dalam pembahasan Indonesia ada cara untuk mengetahui pesan dalam poster. Jadi menulis pesan dalam poster. Caranya bagaimana? Coba kalian amati poster berikut. Nah, untuk mengetahui isi pesan dalam poster, caranya kalian amati apa yang ada dalam poster. Entah itu gambarnya, tulisannya, dan lain sebagainya. Setelah diamati, baru deh kita tahu apa pesan dalam poster. Nah, contohnya gambar tersebut. Setelah kalian amati, ternyata kalian tahu, oh iya, pesan yang terkandung dalam poster tersebut adalah penghematan energi listrik. Nah, itulah anak-anak beberapa materi yang ada pada subtema 3 pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Rajin sholat, rajin ngaji. Jangan lupa membantu orang tua. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.